Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang linguistik fungsional. Masuk pada bab pertama, yaitu latar belakang. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa adalah objek kajian utama dalam ilmu linguistik. Oleh karena itu, bahasan-bahasan dalam ilmu linguistik tidak lepas dari bahasa. Bahasa sendiri memiliki ciri-ciri yang beragam, seperti yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Yang keempat, bahasa itu bersifat arbiter. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Keenam, bahasa bersifat konvensional. Ketujuh, bahasa bersifat unik, universal, produktif, bervariasi, dan dinamis. Kedelapan, bahasa berfungsi sebagai alat interaksi sosial. Dan kesembilan, bahasa itu merupakan identitas penuturnya. Teori linguistik adalah teori yang dikemukakan oleh aliran-aliran linguistik, dan aliran-aliran tersebut memiliki corak teori tertentu. Kriteria-kriteria yang dipakai untuk membedakan dan mengelompokkan teori atau aliran linguistik di sini ialah kekhususan corak analisisnya. Berdasarkan kriteria di atas, kita dapat membedakan 4 macam teori atau aliran dan beberapa aliran-aliran kecil yang lain, yaitu teori tradisional. Teori ini berdasarkan pola pemikiran secara filosofis. Munculnya teori ini bermula dari Plato dan Aristoteles. Aliran yang kedua yaitu aliran struktural. Teori ini berlandaskan pola pemikiran secara behavioristik. Faham behavioristik beranggapan bahwa jiwa seseorang dan hakikat sesuatu hanya bisa dideteksi lewat tingkah laku dan perwujudan lahirianya yang tampak. Sejalan dengan itu, aliran struktural mengamati bahasa dan hakikatnya dalam perwujudannya yang konkret sebagai bentuk ujaran. Yang ketiga yaitu teori transformasional. Teori ini dicetuskan oleh N. Chomsky yang merupakan reaksi dari paham strukturalisme. Konsep yang paling ditantang adalah konsep bahwa bahasa sebagai faktor kebiasaan. Yang keempat yaitu teori tagmetik. Teori ini berangkat dari konsep tagmen. Masuk pada bab 2 yaitu pengertian linguistik fungsional. Linguistik fungsional dipelopori oleh Roman Jakobson dan Andre Martinet. Kehadirannya sangat berarti dalam upaya menjembatani kesenjangan antara linguistik struktural Amerika dan Eropa. Linguistik struktural Eropa banyak dipengaruhi oleh gagasan fungsi-fungsi linguistik yang menjadi ciri khas aliran Praha. Trubetskoy terkenal mengembangkan metode deskripsi fonologi, maka R. Jakobson terkenal karena telah menyatakan dengan pasti pentingnya fonologi diakronis yang mengkaji kembali dikotomi F. de Saussure, antara lain dikotomi yang memisahkan dengan tegas, sinkronis, dan diakronis. Kemunculan aliran fungsional dalam bidang linguistik merupakan kontribusi dari berbagai bidang ilmu, diantaranya adalah antropologi, sosiologi, dan psikologi yang menganut strukturalisme. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh besar Saussure hingga Chomsky. Fungsionalisme dalam kajian ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan struktural fungsional. Fungsionalisme adalah gerakan dalam linguistik yang berusaha menjelaskan fenomena bahasa dengan segala manifestasinya dan beranggapan bahwa mekanisme bahasa dijelaskan dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada kemudian dari mekanisme itu sendiri. Wujud bahasa sebagai sistem komunikasi manusia tidak dapat dipisahkan dari tujuan berbahasa, sadar atau tidak sadar. Konsep utama dalam fungsionalisme adalah fungsi bahasa dan fungsi dalam bahasa. Sikap fungsionalistis terhadap fungsi bahasa sebagai berikut. Yang pertama, analisis bahasa mulai dari fungsi ke bentuk. Yang kedua, sudut pandang pembicara menjadi perspektif analisis. Yang ketiga, deskripsi yang sistematis dan menyeluruh tentang hubungan antara fungsi dan bentuk. Dan yang keempat, yaitu pemahaman atas kemampuan komunikatif sebagai tujuan analisis bahasa. Perhatian yang cukup pada bidang interdisipliner
misalnya sosiolinguistik, dan penerapan linguistik pada masalah praktis, misalnya pembinaan bahasa. Selanjutnya yaitu keunggulan dari linguistik fungsional. Pada hasana kebahasaan, bila memahami gagasan dan pandangan linguistik fungsional, maka aliran ini sangat mempengaruhi tata bahasa dalam hasana perkembangan linguistik sebelumnya, sekaligus membuka cakrawala baru agar aspek fungsional menjadi pertimbangan penelitian bahasa. Dengan menelaah istilah fungsional, praktis landasan yang digunakan dalam melihat bahasa berdasarkan fungsi, khususnya tataran fonologi, morfem, dan sintaksis. Keunggulan aliran ini adalah kita dapat mengetahui bahwa setiap fonem atau bunyi itu memiliki fungsi, sehingga dapat membedakan arti. Setiap monem atau istilah martinet yang diartikulasikan memiliki isi dan ekspresi, dengan begitu dapat dilihat fungsinya. Kemudian pada tataran yang lebih besar yaitu sintaksis, aliran ini menekankan pada fungsi, preposisi, dan struktur kalimat. Maksudnya, unsur linguistik dalam sebuah kalimat dapat dijelaskan dengan merujuk pada fungsi, sehingga ditemukan pemahaman logis yang utuh. Jadi, aliran ini telah berhasil melihat setiap komponen bahasa berdasarkan fungsi dan menginspirasi gagasan adanya relasi antara struktur dan fungsi bahasa. Kemudian, kelemahan dari linguistik fungsional yaitu dalam kebahasaan, aliran ini tentunya memiliki beberapa titik lemah. Di antaranya, gagasan fungsional tidak menyentuh secara mendalam komponen fungsional untuk menentukan makna dan penelitian bahasa. Seperti pada tataran sintaksis hanya menyebutkan adanya fungsi dalam setiap struktur bahasa, namun tidak menjelaskan terminologi apa saja yang tercakup di dalamnya. Selanjutnya, bagaimana menyusun kalimat yang benar berdasarkan fungsi pun tidak jelas. Demikian halnya pada tataran fonologi dan morfologi. Jadi, kelemahan aliran ini adalah tidak mampu menguraikan fungsi unsur linguistik lebih rinci, khususnya pada tataran sintaksis. Dalam struktur kalimat, gagasan aliran ini tidak menjelaskan komponen apa saja yang tercakup dalam aspek fungsional pada kalimat. Sebagaimana kita ketahui, ada fungsi lain dalam kalimat yaitu fungsi semantis dan fungsi pragmatis. Berikutnya yaitu tokoh-tokoh linguistik fungsional. Tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan linguistik fungsional yaitu Roman Jakobson, Andre Martinet, Saussure, Chomsky, dan masih banyak tokoh-tokoh lain yang mempengaruhi berkembangnya linguistik fungsional ini. Masuk pada bab 3 yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari pembahasan pada bab sebelumnya tentang teori linguistik fungsional, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, linguistik fungsional dipelopori oleh Roman Jakobson dan Andre Martinet. Kehadirannya sangat berarti dalam upaya menjembatani kesenjangan antara linguistik struktural Amerika dan Eropa. Yang kedua, fungsionalisme adalah gerakan dalam linguistik yang berusaha menjelaskan fenomena bahasa dengan segala manifestasinya dan beranggapan bahwa mekanisme bahasa dijelaskan dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada kemudian dari mekanisme itu sendiri. Yang ketiga, secara umum tata bahasa fungsional adalah teori yang berusaha menjelaskan susunan bahasa alamiah dari segi fungsionalitasnya. Dan yang keempat, kemudian penerapan fungsi bahasa menurut Jakobson dapat kita aplikasikan dalam analisis wacana baik berupa teks maupun non-teks. Penerapan aliran fungsional dalam bahasa Indonesia tidak sepenuhnya dapat diterima. Selain adanya konsep bahasa yang berbeda, namun juga sulit mencari padanan istilah dalam bahasa Indonesia. Namun demikian, aliran ini sangat mempengaruhi dalam perkembangan tata bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu saran. Demikian makalah ini saya susun. Saya berharap makalah ini berguna sebagaimana mestinya dan dapat diterima dengan baik. Tapi, sebagaimana manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, saya juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga saya sebagai pemakalah dapat memperbaiki kekurangan dan mempertahankan kelebihan yang ada pada makalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.